Assalamualaikum selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Selasa 6 Januari 2026 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dan pemirsa inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumpulkan seluruh jajaran kabinetnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk mengikuti taklimat awal tahun Presiden Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden akan memberikan arahan kepada jajaran kabinetnya dalam kegiatan ini. Selain itu akan dibahas juga evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan selama 1 tahun oleh seluruh kementerian. Beberapa program unggulan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan swasembada energi juga turut dibahas dalam agenda hari ini. Yang pertama tentunya memberikan pengarahan kepada kita semua, jajaran kabinet, dan tentunya diawali dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh program kinerja pemerintah selama 1 tahun masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Termasuk untuk review terkait ini ya Mas MBG ya hari ini? Tentu salah satunya, tapi karena ini sifatnya retret menyeluruh, jadi tidak hanya MBG, jadi seluruh kementerian nanti akan dilakukan evaluasi, termasuk mendengarkan laporan perkembangan selama 1 tahun, sejauh mana program-program tersebut berjalan, termasuk tentu saja namanya evaluasi, bila mana masih ada kendala-kendala, tentu itu akan dibicarakan di dalam retret hari ini. Presiden Prabowo Subianto Senin sore menggelar ratas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Presiden. Rapat dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Kepala Danantara Rosan Ruslani. Menurut Erlangga, ratas tersebut membahas perkembangan ekonomi makro di awal tahun serta perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mulai memasuki tahap akhir dan segera resmi. Erlangga mengatakan hasil perundingan dengan Amerika Serikat akan ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Trump. Ya, tadi kita bahas mengenai kondisi ekonomi makro, kemudian yang kedua tentu terkait dengan progres daripada perundingan dengan Amerika. Kemudian ya mungkin yang lain nunggu besok karena besok ada retreat. Terima kasih. Ya, dari sehari. Ya. Pak, soal perundingan dengan US ini apakah benar nanti akan tetap ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Pak Trump Januari ini? Rencananya demikian. Ya. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri ibadah Natal Nasional yang digelar di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden disambut oleh Menteri Perumahan dan Permukiman Maru Anwar Sirait selaku Ketua Umum Panitia. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Tahun ini Hari Natal dirayakan dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Presiden Prabowo menyampaikan pidato tentang makna pengampunan dan persatuan yang disambut hangat oleh ribuan jemaat. Saudara-saudara sekalian, acara hari ini adalah bukti dari jati diri kita, bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang multi etnis, multi ras, multi agama, multi budaya. Kita adalah bangsa
yang sangat besar. Para pakar ada yang hitung kelompok etnis yang ada di Indonesia itu 1.700 dengan bahasa daerah yang sangat banyak. Kita di bumi Nusantara ini, suku-suku kita menganut agama-agama yang berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu, kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu nusa yang memiliki satu bahasa, karena kita punya niat yang sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik bersama. Pemirsa, Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia menurut hasil survei global teranyar. Namun Presiden Prabowo Subianto memberikan catatan, kebahagiaan itu lahir dari ketangguhan rakyat yang masih hidup dalam keadaan sangat sederhana dan belum merasakan kesejahteraan secara penuh. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan temuan itu dalam pidato perayaan Natal Nasional 2025 di Jakarta. Ketika mengabarkan hasil survei yang dilakukan secara kolaboratif oleh Harvard University, Baylor University, dan Gallup Poll, Prabowo menyebutkan dari hampir 200 negara yang dikaji, Indonesia menempati posisi teratas dalam hal persentase rakyat yang menyatakan diri bahagia. Yang adalah orkestra binaan dari Bapak Presiden Prabowo. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia, ini membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga mengharukan bagi saya. Bertujuan memperkuat sinergi bantuan kemanusiaan untuk bencana di Sumatera, Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pekerja seni dan pelaku industri kreatif di Istana Wakil Presiden Jakarta. Terlihat hadir Dr. Tompi, Melanie Ricardo, dan Iko Wais. Wapres menyampaikan apresiasi kepada para seniman, budayawan, dan pelaku industri kreatif atas kepedulian serta solidaritas yang ditunjukkan melalui berbagai aksi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera. Audiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penanganan bencana secara cepat. Kabar dari penanganan pasca bencana di Sumatera akan kami kabarkan sesaat lagi.
Anda kembali di kabar Merah Putih. Hujan lebat mengakibatkan banjir dan longsor susulan di Desa Dedalu, Kabupaten Aceh Tengah. Air bercampur lumpur turun dari perbukitan langsung menimbun sebuah rumah warga. Ya Allah. Inilah detik-detik longsor yang terjadi di Desa Dedalu, Lut Tawar. Saat hujan lebat, air bercampur lumpur turun dari perbukitan langsung menimbun rumah warga di wilayah setempat. Meski tidak ada korban jiwa, namun banjir dan longsor susulan telah menutup kembali akses jalan yang sempat dibuka pasca banjir bandang akhir November tahun 2025 lalu. Warga berharap agar pemerintah bisa merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman, sebab warga trauma dengan bencana banjir dan tanah longsor seakan tidak akan pernah berakhir. Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan pembangunan sistem penyediaan air minum yang baru sebagai solusi krisis air pasca banjir bandang di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hal ini diungkap Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau fasilitas lama yang tidak bekerja maksimal pasca bencana. Sistem penyediaan air minum yang sudah ada saat ini mengalami kelebihan beban produksi untuk memasok ke 3.600 rumah di Kecamatan Langkahan dan Tanah Jambu Ayi. Produksinya pun terkendala sedimentasi sungai pasca banjir bandang yang mengganggu pipa penyadapan. Diproyeksikan sistem penyediaan air minum yang baru bernilai investasi 48 miliar rupiah dan direncanakan mulai dibangun pada awal tahun 2026 ini. Lalu bagaimana perkembangan terkini pasca bencana di Aceh? Kita ke Nagan Raya, ada rekan Haidir Azhar. Haidir, apa yang bisa diinformasikan dari Nagan Raya hari ini? Ya, Sita, kita kabarkan bahwa di Nagan Raya hari ini ada 300 jiwa pengungsi itu di 2 desa di Kecamatan Butung atau Penggalang, di mana mulai hari ini mereka mulai didata oleh Badan Bencana Nasional untuk akan dibangunnya rumah hunian sementara di kawasan setempat. Hal ini dilakukan mengingat warga sampai hari ini masih tinggal di rumah pengungsi darurat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti tenda banyak yang sudah bocor dan juga sampai saat ini penerangan di sana masih belum menyala. Dan hal ini mungkin akan segera dipulihkan dengan didatangkannya genset dari PLN dan dibantu oleh BNPB untuk segera dinyalakan listrik untuk sementara waktu di kabupaten di kawasan tersebut. Selain itu juga pasca banjir ini di Nagan Raya muncul fenomena yang dimana munculnya gelembungan gas ataupun api yang keluar dari tanah bekas lumpuran banjir tersebut, sehingga ini membuat warga ramai-ramai melihat dan memetikan api di kawasan setempat seperti yang terjadi di Kecamatan Darul Makmur di Desa Gunung Cut. Hari ini ada semburan gas. Untuk mengantisipasi terjadi hal yang tidak diinginkan, Polres Nagan Raya Aceh melalui Polsek Darul Makmur telah mengamankan lokasi setempat dan meminta warga waspada dan menjauh dari tempat lokasi terjadinya kemunculan gas tersebut, sehingga sampai nanti akan diturunkan tim ahli dari Provinsi Sita. Sudah adakah informasi dari petugas apa penyebab munculnya semburan gas tersebut, Haidir? Ya, hingga saat ini petugas belum berani memberikan informasi lebih lanjut terhadap munculnya api dari lumpuran bekas banjir ini, hanya diduga oleh adalah gas karena belum ada tim ahli yang datang. Rencananya tim ahli baru tiba sore hari nanti ke lokasi tersebut, Sita. Baik, Haidir Azhar langsung dari Nagan Raya Aceh. Terima kasih. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, warga terdampak banjir bandang susulan di Nagari Maninjau mencoba mengais sisa barang yang bisa diselamatkan. Sisa tumpukan material masih dilakukan upaya pembersihan. Akibatnya arus kendaraan Lubuk Basung Bukit Tinggi dilakukan sistem buka tutup. Warga yang terdampak banjir bandang susulan mencoba mengais sisa barang yang bisa diselamatkan. Walaupun masih mengungsi, warga berharap masih ada barang yang bisa dimanfaatkan.
TNI Angkatan Darat menggelar apel gelar alat material ZENI atau Al-Madzi sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Sumatera. Dalam kegiatan ini, TNI AD menyiapkan berbagai alat berat dan kendaraan logistik yang akan dikirim melalui jalur darat dan laut ke daerah terdampak. Dalam apel ini, TNI AD menyiapkan berbagai alat berat seperti ekskavator PC-200, ekskavator long arm, bulldozer, dump truck, kendaraan tangki BBM, kendaraan pemadam, serta kendaraan angkut personil. Alat dan kendaraan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kodam di Sumatera. Kami akan komit terus berlanjut untuk membantu penanggulangan bencana ini, mendukung tugas pemerintah secara tuntas. Ya, kami sampaikan ini akan sampai tuntas. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Ya, miss sedikit itu biasa. Ada orang komplain kenapa kami lambat. Memang pembangunan jembatan harus bertahap, nggak mungkin kita jembatan di depan dulu. Nah, yang seperti ini memang kita harus duduk bareng biar nanti ada yang tanya bisa dijelaskan satu persatu. Kalau saya bicara di sini panjang ceritanya. Lalu bagaimana kondisi terkini di tanah datar Sumatera Barat? Kita menuju ke rekan Leo Sibarani. Leo, bagaimana kondisi terkini di tanah datar saat ini, Leo? Ya, Sita dan juga pemirsa, di mana memang saat ini saya sudah berada di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota. Di luas tanah sekitar 9.000 meter persegi ini juga nantinya akan dibangun hunian sementara untuk masyarakat yang terkena dari bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui, Sita dan juga pemirsa, bagaimana perbincangan saya bersama dengan Sekretaris Utama BNPB, ada Dr. Rustian. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Selamat siang. Oke. Baik. Pak, kita bisa bercerita, Pak, ini kan di belakang ini akan ada nantinya dibangun di atas 9.000 meter kubik ya, Pak ya. Ada sebanyak berapa unit rumah nantinya yang akan dibangun, Pak? Ya, selamat siang, selamat sore pemirsa TV One. Ini adalah huntara tahap pertama di Kabupaten 50 Kota. Yang ini lagi bekerja, ini adalah huntara yang akan disiapkan sebanyak 60 unit yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat di dalam penempatannya, yang mana kita tahu bahwa masyarakat yang 60 ini sudah hadir ini di depan kita menunggu dan menanyakan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini. Oke. Pak, tadi selain juga kemudian ini ada pembangunan huntara sendiri, Pak, kan tadi ada agenda untuk pemberian dana bagi mereka yang tidak menerima huntara, Pak, seperti itu ya, Pak ya? Ya, di dalam kunjungan kali ini kita tidak hanya melihat huntara saja, tapi juga memberikan dana tunggu hunian yang mana masyarakat tersebut tidak masuk huntara, tapi sekaligus mendapat bantuan yang berupa dana tunggu hunian yang diberikan selama 3 bulan. Nah, Pak yang hadir hari ini. Ya, seperti tadi, karena ini adalah untuk 60 kakak, ini hadir semua nih Bapak Ibu yang akan menerima huntara tahap pertama ini. Dan juga di sela itu kita memberikan bantuan untuk perlengkapan rumah yang bisa digunakan sehari-hari oleh Bapak Ibu yang akan mengisi huntara yang akan kita siapkan ini. Oke. Nah, kita berbicara tentang pembangunan sendiri Pak huntara ini. Apakah ada kendala sendiri Pak atau kesulitan Pak? Mengingat bahwasannya kan ini merupakan wilayah-wilayah yang di sini itu kan agak ekstrim ya Pak ya. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala? Salah satunya juga cuaca ekstrim Pak yang masih terus terjadi Pak. Ya, sebenarnya Sumatera Barat ya kan 13 kabupaten kota yang status tanggap darurat sebelumnya. Ya syukur alhamdulillah juga 13 kabupaten kota ini sudah menjadi status transisi menuju ke pemulihan. Jadi artinya memang salah satu cuaca ekstrim yang terjadi, dan ini BNPB juga melakukan bagaimana memodifikasi cuaca.
Jadi operasi modifikasi cuaca ini dilakukan sangat masif di Sumatera Barat ini dengan menggunakan 3 pesawat karavan yang terbang mulai dari pagi sampai dengan malam. Artinya ya kita tidak menghendaki lagi hujan yang turun di titik-titik yang memang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Oke, Pak, ini kita mungkin akan sedikit berbincang ya Pak ya dengan salah satu warga untuk mendengarkan secara langsung Pak. Artinya BNPB di sini bukan hanya sekedar meninjau tapi juga mendengarkan suara masyarakat yang terdampak banjir. Boleh berbincang dengan salah satu ibu di sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu, ada berapa anggota keluarga Bu yang masih mengungsi Bu? Keluarga kita, 2 sama mama. Nah, ini kan kondisi ibu juga sudah sangat tua ya, dan mengingat juga BNPB di sini hadir bersama dengan pemerintah daerah, kemudian ada TNI juga yang masih membangun hunian sementara yang nantinya ini bisa ditempat tinggalkan. Harapan dari ibu sendiri selaku warga ataupun masyarakat yang rumahnya, mohon maaf ibu, terdampak dari bencana sendiri seperti apa? Rumah masjid. Nah, itu. Baik, terima kasih Ibu. Dan tadi Pak Rustian sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kemudian keluarga dari Ibu ini yang sampai hari ini masih mengungsi Pak di masjid, dan kehadiran BNPB juga di sini akan mendengarkan aspirasi masyarakat. Apa yang akan juga Bapak sampaikan kepada masyarakat yang di Kabupaten 50 Kota? Ya, insya Allah sebentar lagi huntaranya jadi. Terima kasih laporan dari rekan Leo Sibarani langsung dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai serangan Amerika Serikat ke Venezuela tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kabarnya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menggelar taklimat awal tahun yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis yang pertanggal 6 Januari 2026 tepat berjalan 1 tahun. Untuk itu, kita telah melihat contoh-contoh banyak negara. Dan kita canangkan makan bergizi ini, kita mulai dengan 6, pada tanggal 6 Januari 2025. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga, karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya, mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun mencapai 55 juta penerima manfaat. Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini, pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini, pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai serangan Amerika Serikat ke Venezuela tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Adapun efeknya terhadap harga minyak juga tidak besar. Hal ini karena Venezuela tidak aktif dalam perdagangan minyak global.
Namun Purbaya menyindir sikap lemah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang dinilai lemah atas penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat. Purbaya mengatakan hukum internasional yang saat ini sedang ada aneh karena ada negara yang bisa menyerang negara berdaulat dan lolos dari pengamatan PBB. Ini bukan karena Venezuela udah lama nggak terlalu aktif di pasar minyak dunia juga kan, terbatas intinya kapasitas produksinya. Artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini boleh? Boleh Pak. Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa gateway dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya amat lemah sekarang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memastikan 37 WNI di Venezuela dalam kondisi aman di tengah penyerangan oleh Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Kemenlu dan KBRI Caracas telah menyiapkan langkah darurat untuk melindungi WNI di Venezuela. KBRI Caracas memastikan bahwa saat ini seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman dan dapat tetap terus berkomunikasi dengan KBRI. Masih terdapat gangguan jaringan komunikasi oleh provider nasional di wilayah Caracas dan pemadaman listrik di salah satu wilayah di Caracas. Secara umum, KBRI Caracas melaporkan situasi keamanan dan aktivitas sosial di Caracas mulai kondusif dan menunjukkan peningkatan. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Caracas telah memiliki contingency plan terkait situasi keamanan di Venezuela yang akan diberlakukan sekiranya dibutuhkan sesuai dengan perkembangan situasi terkini serta mengimbau WNI untuk terus siaga. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan kembali menggelar apresiasi Desa Budaya 2025 sebagai bentuk penghargaan kepada desa-desa yang berhasil mengelola kebudayaan sebagai sistem hidup yang berdampak sosial, ekologis, dan ekonomi. Program ini menegaskan desa sebagai fondasi kebudayaan nasional sekaligus penguat ketahanan dan kemandirian masyarakat. Tahun ini 5 desa terpilih menerima apresiasi, yakni Desa Cibaliung di Pandeglang, Banten, Desa Duarato di Belu, Nusa Tenggara Timur, Desa Suak Timah di Aceh Barat, Desa Tanjung Isui di Kutai Barat, Kalimantan Timur, serta Desa Tebat Patah di Muaro, Jambi. Tema yang diangkat meliputi ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, kehidupan berkelanjutan, dan pemanfaatan energi terbarukan berbasis kearifan lokal. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan desa merupakan jantung identitas bangsa, tempat nilai-nilai tradisi, seni, dan kearifan lokal hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Sejak 2021, program ini telah menjangkau lebih dari 500 desa di seluruh Indonesia. Apresiasi Desa Budaya diharapkan menjadi penguat peran desa sebagai pusat kebudayaan, sekaligus modal hidup untuk membangun ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan bangsa. Pemirsa, setelah pembangunan sempat mangkrak selama 5 tahun, revitalisasi Pasar Kombongan, Kemayoran, Jakarta Pusat akhirnya rampung. Pasar seluas 1.888 meter persegi ini terdiri atas 2 lantai yang terbagi atas 71 kios dan 50 los di lantai dasar dan 50 kios di lantai atas. Tidak hanya mengubah tatanan kios, Pasar Kombongan ini juga ditambahkan fasilitas toilet disabilitas dan juga ruang laktasi. Guna menunjang kenyamanan pengunjung, seluruh pedagang juga diwajibkan menyediakan sistem pembayaran kris. Saya berpesan mudah-mudahan kebersihan dijaga betul. Dan apalagi sekarang sudah pakai digitalisasi, pakai kris, saya berharap betul pasar ini menjadi pasar yang bersih. Apa salah satu manfaat fungsi utama dari penggunaan digitalisasi ini? Satu, nggak ada copet. Kalau di pasar nggak ada copet kan aman nyaman.
Kedua, premannya juga nggak bisa malak karena nggak ada duit. Semakin berkurang duit cashnya. Dan yang paling penting adalah dengan digitalisasi yang ada ini akan semakin memudahkan para pembeli untuk berbelanja dengan aman nyaman. Pemerintah melalui Ditjen Bina Marga bergerak cepat memulihkan akses transportasi masyarakat khususnya di jalur penghubung kawasan Tapanuli, Sumatera Utara yang terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum segera menurunkan tim tanggap darurat serta tim BBPJN Sumatera Utara. Ada 53 titik longsor sepanjang jalan penghubung kawasan Tapanuli, di mana 8 titik tak bisa dilalui sama sekali. Namun saat ini jalur Tarutung ke Sipirok sudah bisa dilalui. Meski pengguna jalan diimbau tetap waspada bahaya longsor susulan. Selain jalan, Kementerian PU juga memastikan tidak terdapat jembatan nasional yang amblas. Beberapa jembatan lama yang terdampak telah ditangani secara darurat sehingga tetap aman dilalui kendaraan. Pemerintah menegaskan penanganan darurat ini akan dilanjutkan dengan penanganan permanen sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan infrastruktur nasional terhadap risiko bencana alam ke depan. Dan kami juga menyampaikan bahwa saat ini lalu lintas sudah bisa dilewati dari lalu Sipirok arah Sidoarjo. Walaupun saat ini memang ada beberapa titik yang tetap masih rawan longsor, yang saat ini ada di Desa Pengkolan, STA 8200. Saat ini kita berada di STA 10125, yang saat ini ada pekerjaan selesai. Harapan kami kepada pengguna jalan agar berhati-hati karena saat ini juga masih terjadi curah hujan. Demikian kami laporkan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Setia Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.